Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam merdeka. Saat ini kita berada di bulan Agustus. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat, dan khususnya para kepala unit pelaksana teknis masyarakatan, tidak beberapa lama lagi Anda akan menjalankan berbagai kesibukan, yakni terkait dengan pengusulan dan pemberian remisi umum tahun 2022. Dan juga masyarakat akan mulai beramai-ramai menyelenggarakan berbagai macam kegiatan dalam rangka menyongsong saat-saat yang diagungkan oleh seluruh bangsa Indonesia, yakni peringatan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2022. Sahabat kemasyarakatan, ketika kita memasuki bulan Agustus dan menyongsong proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya kita semua akan mengingat nama proklamator kita, yaitu Bung Karno. Namun sebelum Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau bersama Bung Hatta, namun beliau pada masa-masa sebelum itu mengalami pahit getir perjuangannya, antara lain harus mengekam di balik terali besi. Untuk itu kita akan membahas dan menelusuri jejak Bung Karno sebelum beliau memproklamirkan kemerdekaannya. Pada saat beliau masih muda, berjuang untuk tujuan utama, yakni kemerdekaan Republik Indonesia. Kita hari ini akan menelusuri, melihat sepintas tentang di mana saja Bung Karno menjalani hukuman penjara. Namun yang akan saya sampaikan kali ini adalah ketika Bung Karno menjalani masa penahanan di Lapas Bancai atau penjara Bancai, yang sekarang dipindahkan ke Lapas Kelas 2A Soekarno-Hatta. Dan penjara Bancai pada saat itu yang dihuni oleh Bung Karno dengan teman-temannya sudah dirubah atau sudah digusur menjadi pusat pertokoan. Namun disisakan dua bangunan, yakni kamar Bung Karno dan pos penjagaan di penjara Bancai. Yuk kita lihat seperti apa keadaannya. Dan setelah dari Bancai, Bung Karno dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Sukamiskin. Di sana juga Bung Karno mendekam sebelum dibebaskan karena mendapatkan pengampunan dari penguasa penjajahan pada waktu itu, yakni Ratu Belanda. Ini fotonya Bung Karno ya. Ini foto usia berapa ya? Pada saat gugatan. Saudara saya saat ini sedang di situs Lapas Bancai, di mana Bung Karno pernah menjalani masa penahanan di sini sampai diputus pengadilan Belanda. Dan salah satu jejak perjuangan tokoh yang paling luar biasa di negara kita, proklamator kita. Perjuangan Soekarno sebagai terali besi. Jadi waktu itu Bancai itu menjelang waktu mulai tahun 1923 terus jalan
di sini menjadi saksi sejarah. Bung Karno ini ketika berada di depan gedung Landrats Pengadilan Negeri Bandung yang dihukum dengan jatuhi pidana penjara. Ketika dalam persidangan beliau membacakan pembelaan pledoi-nya dengan judul Indonesia Memutuskan, dan beliau telah mengemparkan dunia dan menginspirasi banyak negara, bukan hanya negara Indonesia, tapi dia juga menjadi tokoh juang dari Asia, Afrika. Tempatnya ini dalam perjuangan ternyata ini dikelola oleh Dinas Pariwisata sekarang. Di Lapas Bancai mempunyai andil besar terhadap perjuangan Bung Karno. Nanti kita dari sini akan melihat bagaimana Bung Karno menjalani hukuman di Lembaga Masyarakat Sukamiskin. Yuk kita lihat kamar yang dulu pernah dihuni. Ini bekasnya dulu ada 4 kamar ini. 4 kamar, sekarang tinggal sisa 1. Sana berderet. Ini masih sejarah perjuangannya. Ini Bancai yang lama nih. Penjara lama Bancai. Terus sekarang sudah disisakan 1 kamar ini. Satu ada tahanan politik, satu lagi untuk tahanan PPT. Apa ya PPT ya? Saya sendiri baru dengar ini. Rumah dan teater ini merupakan rumah terakhir menjadi pangkalan para intelektual muda ini. Nah, ini ditanya nih. Kita lihat nih. Bandung. Tempo dulu ya. Kalian ini Bung Karno sama ibu ini dan nasi. Ini foto yang dilukis oleh Pak Soekarno. Ini Soekarno muda. Ini orang tua aku itu. Ini Soekarno. Ini tercermin di sini bagaimana wajah-wajah cerdas para tokoh-tokoh muda yang di sini ada Insinyur Sutoto, Insinyur Anwar, Insinyur Sutejo, Insinyur Widioro, Insinyur Sumani, Insinyur Kusuman Tingrat, Joyo Kusumo. Ini luar biasa ini. Perjuangan Bung Karno, situs perjuangan Bung Karno di Lapas Bancai, di penjara Bancai. Tapi penjaranya sudah berubah menjadi pertokoan dan sekarang disisakan bangunan Bung Karno ini, tempat beliau dulu tinggal. Ini kamarnya Bung Karno, seperti ini kamarnya. Ukurannya kecil. Kalau sekarang ini sudah, kalau menurut zaman sekarang ini ukuran sudah tidak memadai lagi. Ada foto-fotonya kecil sekali. Ini dirawat dengan baik. Kamar 5 rupanya. Ini cukup tinggi lantainya, angin-anginnya. Kalau zaman sekarang untuk kali ini ukuran penjara lapas penghunian itu sangat terbatas. Wah, ini kuncinya kayak apa model kuncinya? Kunci model Tempo dulu kunci dulu. Sekarang sudah nggak ada lagi nih. Masih bisa dibuka ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ini tempat alat minum ini bikinan sekarang atau dari dulu? Itu dari dulu. Dari dulu, ya. Nah ini.
Tapi itu mungkin sajadahnya bukan ini. Menurut cerita, Bung Karno dulu di sini tidak ada meja, tidak ada kursi, sehingga Bung Karno waktu menulis buku Indonesia Menggugah, alas untuk menulis adalah tong malam. Tong malam itu seperti kotak, seperti tempat sampah terbuat dari kayu. Itu yang diberikan kepada seluruh penghuni lapas untuk tempat buang air kecil maupun air besar. Jadi ketika malam, karena kamar ini, saudara sekalian, kamar ini tidak ada septic, tidak ada toilet, tidak ada tempat buang air kecil, sehingga setiap kamar diberi tong malam. Tong malam itu seperti kotak kecil yang di situ digunakan untuk menaruh kotoran. Nanti kalau sudah pagi baru dibuang di tempat pembuangan. Ini buku-buku lama, ya, buku-buku lama nih masih ada di sini. Dan Bung Karno menulis pledoinya itu di alas tong malam ini. Tong malam, kotak tempat buang air kecil yang digunakan sebagai alas, karena di sini memang tidak ada meja. Inilah kondisi Bung Karno kita menjalani masa penahanannya, dan setelah diputus dari pengadilan selama 4 tahun, Bung Karno dipindahkan ke lapas Sukamiskin. Saya kira dari sini kita akan melihat Sukamiskin. Kita berada di tempat yang sangat bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Disinilah letak perjuangan Bung Karno di balik terali besi. Saya Mas Yudi, dan akan melaporkan bagaimana kondisi tempat Bung Karno menjalani pidana di lapas Sukamiskin. Sampai jumpa.